Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang ekonomi praklasik. Sebelumnya perkenalkan Devi Eka, Avinda Citra, Enrico Fabian, Fahrunisa, dan Mita Indah. Latar belakang pemikiran praklasik. Pada zaman praklasik, pemikiran ekonomi dapat dikelompokkan menjadi beberapa masa, yaitu masa Yunani kuno, masa skolastik, masa merkantilisme, dan masa fisiokrat. Pada zaman Yunani kuno, ada beberapa tokoh yang ikut berperan dalam pemikiran ekonomi, seperti Plato, Aristoteles, dan juga Xenophon. Pada masa Plato, timbul mindset tradisi kaum ningrat memandang rendah pada pekerja kasar dan orang yang mengejar kekayaan. Namun, Plato berpikir sebaliknya. Gagasan Plato tentang ekonomi timbul dari pemikirannya mengenai keadilan dalam sebuah negara ideal di mana kemajuan negara tersebut tergantung pada pembagian kerja yang bertujuan untuk pembangunan kualitas kemanusiaan. Plato berpendapat bahwa naluri manusia untuk memperoleh barang dan jasa sangat besar, namun melebihi kebutuhan wajarnya. Agar tiap orang bisa hidup sejahtera secara merata, maka manusia perlu dan berkewajiban mengendalikan nafsu untuk memenuhi keinginannya. Jika tidak, akan terjadi kesenjangan sosial. Gagasan Plato dan Adam Smith hampir sama. Bedanya, pembagian kerja oleh Adam Smith bertujuan untuk memacu pembangunan output, sedangkan Plato untuk memacu pertumbuhan output. Pada tokoh masa Yunani kuno yaitu Aristoteles dari tahun 384 Masehi sampai 322 Masehi, Aristoteles mempunyai pemikiran yang sama dengan Plato, di mana kebutuhan manusia sebenarnya tidak hanya keinginannya tak terbatas. Dalam pemikirannya, Aristoteles membedakan menjadi dua cabang, yaitu yang pertama oekonomika yang diartikan sebagai pengelolaan rumah tangga dan harta warisan, dan yang kedua yaitu krematistik merujuk pada kegiatan perdagangan di mana konsep penggunaan tidak digunakan dan hanya berfokus pada keuntungan. Selanjutnya adalah Xenophon. Menurutnya, kata ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos, yang berarti pengelolaan rumah tangga. Dalam bukunya untuk meningkatkan pendapatan negara, sumber daya Athena dapat dioptimalkan untuk menjadi pusat perdagangan. Xenophon juga punya naluri kepariwisataan. Ia menganjurkan masyarakat untuk melayani para pengunjung yang datang berwisata dilayani sebaik-baiknya. Hal ini akan membawa kemakmuran bagi masyarakat daerah yang dikunjungi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.